Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara terkasih, kita bersyukur dan bergembira atas kelahiran anak-anak Bapak Ibu. Dan kita mau bersyukur kepada Allah bahwa Allah berkenan mengangkat anak-anak ini menjadi anaknya, anak Allah sendiri, dan melahirkan mereka dalam keluarga Allah. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah pokok kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab Engkau berkenan memberikan hidup anak-anak ini. Engkau mempercayakannya kepada kami agar anak-anak ini kami didik dan kami bina untuk menjadi anggota keluarga-Mu yang setia. Semoga kami mengasihi mereka dan mengajar mereka mengikuti teladan Yesus Kristus dalam segala hal kehidupannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, seperti badan kita, meski banyak anggotanya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Dan semua anggota yang berlain-lainan itu, biarpun banyak, tetapi merupakan satu badan saja. Demikian pula Kristus. Maka kita dibaptis untuk menjadi satu tubuh dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya. Tuhan
Dikaulah cahaya penuntun jalan hidupku. Seturut firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Tuhanku, Dikaulah cahaya penuntun jalan hidupku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, Tuhanku. Dikaulah cahaya penuntun jalan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin bank agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya
dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, serta anak-anak terkasih, selamat pagi. Bapak Ibu akan membaptiskan anak-anak yang baru dilahirkan dalam baptisan iman Gereja Katolik. Dan tentu saja konsekuensi atau tanggung jawab dari Bapak Ibu dengan membaptiskan putra atau putrinya dalam pangkuan iman Gereja Katolik, tentu saja bahwa perjuangan dalam iman Gereja Katolik atau perjuangan iman kita sebagai orang Katolik itu tidak gampang. Dan anak-anak yang akan dibaptis ini tidak sekedar secara ritus sudah selesai dengan dibaptis, lalu tidak ada tindak lanjut untuk pendidikan anak-anak dalam iman Gereja Katolik. Tidak seperti itu. Memang dengan dibaptis, anak-anak itu telah dihapuskan segala dosa-dosa dunia dan menjadi anak Allah dalam Yesus Kristus. Anak yang dibaptis ini menjadi satu tubuh mistik Kristus bersama dengan anggota-anggota umat yang lain. Meskipun masih kecil, masih bayi, tetapi sudah merupakan kesatuan keutuhan dengan umat beriman yang lain dalam Gereja Katolik, sehingga menjadi satu tubuh mistik Kristus sendiri. Kristus sebagai kepala, dan kita semua umat beriman ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Baik yang anak-anak kecil, baik yang bayi yang baru dibaptis, sampai yang remaja, sampai yang dewasa, sampai yang tua pun adalah merupakan satu tubuh. Kristus sebagai kepala dan kita semua adalah anggota-anggota tubuh itu. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, tubuh mistik Kristus, yaitu gereja, maka sebagai orang beriman, anggota gereja, anggota tubuh Kristus, kita tetap harus bisa memperbarui, menyegarkan iman yang telah kita miliki semenjak kita dibaptis. Bagaimana caranya menyegarkan iman? Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan yang sederhana saja, yakni ketekunan dan kesetiaan. Dalam apa? Dalam berdoa. Seringkali doa itu hanya kita lakukan kalau kita membutuhkan.
ketika kita berada dalam kesulitan-kesulitan, baru kita berdoa. Tetapi ketika kita berada dalam situasi yang enak, yang membahagiakan, seringkali kita lupa berdoa itu. Karena berdoa adalah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala peristiwa yang kita alami, baik yang menyukakan, menggembirakan, maupun juga yang tidak menggembirakan. Baik dalam kesuksesan maupun juga dalam kegagalan. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Ini hal kecil yang seringkali kita lupakan. Bahkan juga banyak keluarga-keluarga muda atau juga keluarga yang tua seringkali melupakan doa bersama dalam keluarga itu. Bahwa doa bersama dalam keluarga, di mana satu keluarga itu berkumpul bersama, lalu membangun suatu situasi dan sikap doa, lalu doa bersama. Ini hal yang kecil ini, kalau kita lakukan dengan setia dan juga taat, maka akan menyegarkan, akan membangun iman bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu dalam situasi kehidupan sehariannya itu selalu dalam suasana doa atau selalu berada dalam situasi doa. Ketika bermain atau ketika makan juga anak-anak sudah terbiasa yang baik untuk membuat tanda salib dengan berdoa. Kemudian sesudah makan kita juga berdoa. Yang sering kita lakukan adalah kita berdoa pada waktu sebelum makan, tetapi sudah makan kita tidak pernah berdoa atau bersyukur. Nah, hal ini perlu dibangun dalam keluarga, situasi doa ini. Kemudian di samping situasi doa, juga kebiasaan baik untuk merayakan Ekaristi, maka bersama-sama keluarga itu merayakan Ekaristi. Kalau anak-anak kecil mungkin masih bisa, yang bayi masih bisa digendong, dibopong. Tetapi kalau yang sudah remaja, ini peran orang tua untuk tetap bagaimana kita bersama-sama ikut Ekaristi. Dengan kebiasaan seperti ini, maka anak-anak itu akan bisa menyegarkan imannya bahwa Ekaristi itu penting dan juga bersama-sama dengan keluarga. Tidak membiarkan anaknya sendiri datang ke Ekaristi tanpa pengawasan orang tua. Orang tua, meskipun anak banyak acara, remaja banyak acara, tetapi ketika ini momen penting Ekaristi ini, marilah kita bersama-sama untuk merayakan Ekaristi atau pergi gereja mengikuti Ekaristi Kudus. Ini contoh-contoh kecil untuk tetap membangun, menyegarkan, dan juga mengembangkan iman bagi kita yang telah dibaptis itu. Itu wujud bahwa kita adalah satu anggota tubuh mistik Kristus. Dan anggota tubuh mistik Kristus ini secara nyata, secara konkret, bisa dirasakan secara nyata itu dalam keluarga. Dalam setiap keluarga Katolik itu adalah anggota tubuh mistik Kristus yang sungguh-sungguh nyata, yang akhirnya bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain menjadi suatu persekutuan keluarga-keluarga Katolik yang dinamakan gereja. Meskipun keluarga Kristiani, setiap keluarga itu adalah gereja.
Karena Tuhan Yesus pernah bersabda, di mana 2 orang atau lebih berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itulah gereja. Itulah tubuh mistik Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, jadi tantangan pembinaan iman atau pendidikan iman bagi anak-anak adalah suatu tanggung jawab bagi orang tua dari awal sampai anak ini dewasa dan sampai anak itu bisa melepaskan tanggung jawabnya dari orang tuanya. Itulah tanggung jawab orang tua atas pendidikan iman anak-anak. Jadi tidak cukup yang penting sudah dibaptis lalu ada surat baptis sudah. Tidak begitu. Tapi konsekuensi orang tua membaptiskan anaknya adalah memanggul tanggung jawab yang tidak gampang, tetapi itu hendaknya terus dipupuk, terus dikembangkan, dan terus diupayakan sehingga iman anak itu menjadi iman yang dewasa, iman yang tanggung jawab, dan akhirnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Amin. Kita lanjutkan dengan ritus pembaptisan pada halaman 4. Kita semua berdiri. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu dan Bapak meminta supaya anak-anak ini menerima sakramen pembaptisan. Dengan demikian, Ibu dan Bapak menyatakan diri bersedia untuk mendidik anak-anak ini dalam iman Katolik. Mereka harus belajar mengasihi Allah dan sesama menurut contoh yang diberikan Kristus kepada kita. Apakah Ibu dan Bapak sadar akan tugas kewajiban ini? Kepada para wali baptis yang saya hormati, orang tua anak-anak ini meminta kepada Anda selaku wali baptis untuk menjadi wali bagi anak-anak mereka. Anda selaku wali baptis diharapkan dapat membantu supaya anak-anak ini dapat berkembang menjadi seorang Kristiani yang sejati. Apakah Anda bersedia memikul tanggung jawab ini? Saudara-saudara, semoga anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus, penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak akan diberi tanda salib, maju ke depan seperti kalau menerima komuni kudus. Ya, kita lanjutkan. Saudara-saudari terkasih, Allah menggunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini Allah mencurahkan anugerah hidupnya atas anak pilihannya.
Ya Bapa, hantarkanlah abdimu ini kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja, supaya lahir kembali dalam pembaptisan, serta memperoleh hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, Bapak Ibu datang untuk mempercayakan anak-anak Bapak Ibu kepada Kristus, untuk diserahkan kepada Allah, agar diselamatkan dan dibahagiakan olehnya. Hendaklah Bapak Ibu ingat akan hari pernikahan Bapak Ibu ketika berniat menjadi suami istri yang setia dan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah. Maka sekarang berjanjikah Bapak dan Ibu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak Bapak dan Ibu? Berjanjikah Bapak dan Ibu melindungi anak Bapak Ibu, mencintainya dengan setia, apapun juga yang terjadi di hari-hari yang akan datang? Berjanjikah Bapak dan Ibu mendidik anak ini menjadi seorang pengikut Kristus dalam kesetiaan kepada Allah Bapanya? Jika demikian, nyatakanlah sekarang iman Bapak Ibu dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari itu akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dan sekarang tiba saatnya untuk membaptis anak-anak ini. Saudara putra, aku baptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa namanya? Teresia Sapia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Putra dan Roh Kudus.
dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak-anak ini dari dosa dan melahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan umat-Nya. Sekarang mereka diurapi dengan minyak karisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Dan menjaga anak ini agar ia menjadi anggota umat yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar ia menjadi anggota umat yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar ia menjadi anggota umat-Nya yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar ia menjadi anggota umat yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Saudara-saudari, kain putih ini melambangkan bahwa anak ini telah mengenakan Kristus, maka hendaklah saudara membantu mereka dengan perkataan dan teladan agar mereka dapat memelihara martabatnya tak bercela sampai masuk ke kehidupan yang kekal. Dan lilin nyala ini sebagai lambang Kristus yang telah bangkit mulia, dan saudara diserahkan tugas untuk melindungi cahaya ini. Jagalah anak-anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra-putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang mereka dapat menyongsongnya
bersama orang kudus dan istana Bapa di surga. Dan marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk anak-anak yang baru saja dibaptis ini, untuk orang tuanya dan para wali baptis, agar mereka bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus dan mengalami cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, berkat kebangkitan-Mu dari alam maut, anugerahkanlah hidup ilahi kepada anak-anak ini, dan terimalah mereka sebagai warga gereja-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga berkat sakramen pembaptisan, mereka sanggup mengikuti Engkau dengan setia dan berani memberi kesaksian tentang Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bimbinglah mereka dalam perjalanan di dunia ini, supaya dapat hidup suci dan mencapai sukacita kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga orang tua dan wali baptis mereka memberikan teladan yang baik kepada anak-anak ini dengan penghayatan iman yang sejati. Pelihara keluarga mereka senantiasa dalam cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk senantiasa memperbarui janji dan semangat pembaptisan, agar kami mampu membangun persekutuan gereja-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, ya Allah Bapa kami, kuatkanlah anak-anak kami agar mereka dapat mengatasi segala cobaan di dunia ini. Semoga mereka merasa bahwa Allah selalu beserta mereka. Tolonglah mereka mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajarilah mereka mengasihi Allah dan sesama, dan curahkanlah rahmat-Mu kepada ibu dan bapak serta semua saudara ini, supaya mereka memberi contoh dan pendidikan yang baik, agar anak-anak ini menjadi orang Kristiani sejati yang berguna bagi masyarakat kami, dengan pengadaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan
atas anak-anak ini kita panjatkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah berkat-Mu pada anak-anak yang baru dibaptis ini. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus, anak-anak ini dapat berkembang dan tumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Jauhkanlah mereka dari segala godaan, berkatilah orang tua mereka, sehingga anak-anak ini dididik dengan kesaksian iman dalam perkataan dan tindakan, agar kelak menjadi putra-putri gereja kudus yang takwa kepadamu, dengan pengajaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mohon berkat Tuhan, dan saya ucapkan propisiat kepada para orang tua yang anak-anaknya dibaptis pada hari ini, dan juga kepada para wali baptis. Semoga orang tua dan wali baptis tetap mendampingi perjalanan iman anak yang baru dibaptis ini, sehingga menjadi anak ini mempunyai iman dalam perjalanannya, iman yang dewasa dan bertanggung jawab. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendidik, para guru yang mempersiapkan baptisan anak-anak ini, dan juga seksi liturgi panitia yang telah mempersiapkan baptisan anak-anak ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan juga para pelayan altar. Dan untuk mengakhiri upacara pembaptisan ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, upacara pembaptisan sudah selesai. Bapak dan Ibu, anak-anak kalian sudah dibaptis, sudah menjadi anak Allah dan anggota gereja. Marilah kita mohon kepada Bunda Maria, Bunda Gereja, agar Bunda Maria membantu saudara dalam mendidik dan membimbing anak-anak ini, seperti dahulu Bunda Maria mendidik dan membimbing Yesus putranya. Kita doakan bersama. Santa Taruhlah anak-anak ini di bawah perlindungan Bunda, lindunglah jiwa badan mereka terhadap segala bahaya, tolonglah mereka sepanjang hidupnya, supaya mereka tetap memelihara kesucian baptisan kudus ini, dan tiba matinya tiba, timbalah mereka ke dalam tangan Bunda. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.